Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Azhara Dea Andrahita dengan NIM 112200135 dan saya Galuh Chandra Puspita dengan NBI 11122000142. Kami dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945. Nah, di video kali ini kita berdua akan menjelaskan tentang materi Hukum Administrasi Negara dalam menyelesaikan tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Untuk materi yang pertama yaitu ada definisihan, suatu cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara melalui lembaga-lembaga administrasi negara, dan juga mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugas-tugas administratif sesuai dengan hukum. Terus yang kedua ada materi peran hari. Yang pertama, mengatur kewenangan membatasi dan mendefinisikan kewenangan lembaga pemerintah. Yang kedua ada menjamin transparansi atau menjamin prosedur administratif yang terbuka dan dapat diaudit. Yang ketiga ada memberikan perlindungan hukum, yaitu dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan administratif yang sewenang-wenang. Oke, untuk pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup Han. Ruang lingkup Han ini ada 4. Yang pertama yaitu fungsi pemerintahan, pelaksanaan tugas administrasi sehari-hari oleh pejabat publik. Yang kedua yaitu lembaga administrasi negara, meliputi kementerian, badan-badan pemerintah, dan lembaga independen. Yang ketiga, proses pembuatan keputusan administratif, aturan-aturan yang harus diikuti ketika membuat keputusan yang mempengaruhi warga negara. Dan yang keempat, ada tanggung jawab dan akuntabilitas, memastikan bahwa tindakan administrasi sesuai hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu bagaimana sih hukum-hukum melindungi hak-hak warga negara dari pemerintah yang sewenang-wenang. Yang pertama ada konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi, seperti contohnya Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Ini merupakan sumber hukum tertinggi yang menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, kebebasan berpendapat, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nah, yang kedua yaitu pembatasan kekuasaan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Tindakan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang atau peraturan yang sah. Nah, untuk yang ketiga, hak untuk mengajukan gugatan atau judicial review. Warga negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum jika merasa bahwa kebijakan atau tindakan pemerintah melanggar hak-hak mereka. Yang keempat, perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan melalui hukum pidana dan administratif. Untuk materi yang ketiga yaitu ada sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama yaitu tertulis. 1. Konstitusi UUD 1945. Yang kedua ada Undang-Undang atau UU. Contohnya yaitu UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ketiga ada peraturan pemerintah atau PP. Contohnya yaitu PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara. Yang keempat ada keputusan presiden atau Kepres. Yang kelima ada peraturan menteri dan peraturan daerah atau Perda. Hukum tidak tertulis. Yang pertama, kebiasaan administratif. Contohnya yaitu kebiasaan dalam penerbitan SK atau surat keputusan oleh lembaga tertentu yang telah diterima secara umum. Ada praktik-praktik yang telah diterima dalam pelaksanaan administrasi negara. Bagaimana sumber hukum menjadi dasar bagi tindakan administrasi pemerintahan? Untuk yang pertama yaitu Konstitusi UUD 1945. Konstitusi menjabarkan struktur pemerintahan, kewenangan lembaga negara, serta hak dan kewajiban pemerintah terhadap warga negara. Yang kedua ada UU atau undang-undang. Undang-undang ini menentukan aturan main dalam setiap aspek pemerintahan. Yang ketiga ada peraturan pemerintah yaitu PP. PP berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan teknis bagi kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Yang keempat ada peraturan presiden atau Perpres.
Perpres ini sering digunakan untuk menetapkan kebijakan nasional yang bersifat teknis. Yang kelima ada peraturan daerah atau Perda. Perda ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan seperti pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, hingga tata ruang daerah. Yang keenam ada keputusan lembaga administratif. Keputusan ini bersifat lebih operasional dan teknis, memberikan arahan atau kewenangan bagi instansi atau individu dalam menjalankan tugas administratif tertentu. Yang ketujuh ada jurisprudensi, dapat membatasi atau mengarahkan tindakan pemerintah dalam munculnya interpretasi baru atau hukum atau dalam penyelesaian sengketa dan administratif. Nah, untuk materi yang keempat yaitu prinsip umum HAN dan penerapan prinsip tersebut. Prinsip yang pertama yaitu prinsip legalitas. Semua tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip yang kedua yaitu prinsip prosedural. Administrasi negara harus mengikuti prosedur yang jelas dan sesuai aturan dalam setiap keputusan yang diambil. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip diskresi. Pejabat administrasi memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sesuai dengan keadaan tertentu, namun tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Untuk prinsip yang keempat yaitu prinsip akuntabilitas. Setiap tindakan administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima yaitu prinsip transparansi. Semua keputusan administrasi negara harus dilakukan secara terbuka dan jelas bagi publik. Untuk penerapan prinsip-prinsip tersebut, untuk prinsip yang pertama yaitu prinsip legalitas. Penerbitan izin usaha harus berdasarkan peraturan yang sah, seperti contohnya undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku. Untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip diskresi. Seorang bupati dapat memberikan kebijakan diskresi dalam hal pemberian bantuan darurat kepada masyarakat yang terdampak bencana. Yang ketiga yaitu prinsip akuntabilitas. Pejabat publik harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Prinsip yang keempat yaitu prinsip transparansi. Informasi tentang proses dan keputusan administrasi harus terbuka bagi masyarakat agar dapat diawasi dengan baik. Dan materi kelima ada hubungan HAN dengan hukum tata negara. Yang pertama yaitu subjek pengaturan. Dalam hukum tata negara mengatur struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara seperti presiden, DPR, MPR, dan lain-lain. Untuk hukum administrasi negara yaitu dengan mengatur pelaksanaan tugas pemerintah oleh aparatur negara dan hubungan dengan warga negara. Yang kedua ada sifat. Untuk hukum tata negara yaitu normatif mengatur tentang kerangka dasar negara. Hukum administrasi negara yaitu fungsional mengatur tentang implementasi kebijakan dan administrasi sehari-hari. Yang ketiga ada ruang lingkup. Untuk hukum tata negara bersifat makro mencakup keseluruhan sistem ketatanegaraan. Untuk hukum administrasi negara bersifat mikro terkait dengan kegiatan harian administrasi negara dan layanan publik. Contoh dari kedua hukum saling melengkapi, yang pertama yaitu ada tata negara sebagai dasar legalitas, yaitu hukum administrasi negara membutuhkan landasan-landasan dari hukum tata negara untuk memberikan kewenangan yang sah bagi lembaga eksekutif dan aparatur pemerintah. Yang kedua ada administrasi negara sebagai pelaksana hukum, yaitu hukum administrasi negara berperan dalam mengimplementasikan aturan-aturan yang dibuat berdasarkan kerangka hukum tata negara. Dari yang keenam yaitu fungsi dan peran administrasi negara. Fungsi yang pertama yaitu sebagai pelaksana undang-undang. Fungsi utama administrasi negara adalah melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Lalu yang kedua yaitu pembuat keputusan administratif. Administrasi negara memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang mengikat secara hukum dalam ruang lingkup wewenangnya. Yang ketiga yaitu pelayanan publik.
Administrasi negara bertanggung jawab atas penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Untuk contoh perannya sendiri dalam administrasi negara, di sini ada beberapa sektor. Yang pertama yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pendidikan sendiri, pembuat kebijakan pemerintah menetapkan undang-undang dan peraturan terkait wajib belajar, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu penyediaan anggaran untuk sektor pendidikan sendiri melalui APBN atau APBD. Sektor yang kedua yaitu sektor kesehatan. Penetapan standar layanan kesehatan, misalnya dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan tentang Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Pengelolaan program kesehatan melalui BPJS Kesehatan bertanggung jawab dalam mengelola skema asuransi kesehatan nasional. Untuk pengawasan kualitas layanan sendiri, pemerintah mengawasi fasilitas kesehatan dan tenaga medis agar mereka memenuhi standar hukum. Sektor yang ketiga yaitu sektor infrastruktur. Dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur, negara bertanggung jawab untuk merancang undang-undang dan regulasi terkait pembangunan infrastruktur. Untuk materi yang ketujuh yaitu ada tantangan dalam pelaksanaan, yaitu tantangan yang sering muncul. Yang pertama yaitu ada birokrasi yang lambat, yaitu kurangnya efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan dan hukum. Yang kedua ada penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan resiko adanya pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya. Yang ketiga ada sumber daya, yaitu administrasi negara sering menghadapi keterbatasan anggaran dan tenaga kerja. Solusinya yaitu dengan meningkatkan reformasi birokrasi, pengawasan internal, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kesimpulan dari materi ini yaitu hukum administrasi negara mengatur tindakan pemerintah agar sesuai dengan prinsip hukum. Hukum tata negara memberi kerangka kewenangan, sementara hukum administrasi mengatur pelaksanaannya. Keduanya memastikan pemerintahan berjalan efisien dan akuntabel. Demikian materi yang kami sampaikan mengenai hukum administrasi negara. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.